Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Nggih. Baik, Bapak. Bapak selaku pengawas pembina di SMP Negeri 1 Tangen, yang mana sejak tahun 2021 melaksanakan kurikulum merdeka atau sebagai pelaksana sekolah penggerak. Tentunya dalam perjalanan waktu 1 tahun itu Bapak ada pendapat tentang bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Tangen, Bapak. Terima kasih. Menurut saya, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Tangen selaku sekolah penggerak ini, saya perhatikan sudah nampak kemajuan dari tahun ke tahun, dari fase ke fase. Hal itu terbukti sudah banyaknya P5 yang telah dilaksanakan, di mana didahului oleh tim yang dibentuk oleh kepala sekolah, dan disinilah tampak sekali bagaimana tim itu bekerja dengan solid dan kompak. Hal itu akan menambah makna dan penguatan dari P5 itu sendiri, sehingga tidak hanya tim yang dibentuk oleh kepala sekolah, tetapi dampak yang lebih luas adalah terhadap antusiasme siswa dalam mengikuti P5 ini. Sehingga inilah pelajaran real, pelajaran autentik yang didapat oleh siswa dalam penanaman karakter yang sesungguhnya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau Bapak perhatikan atau Bapak lihat selama Bapak melaksanakan pendampingan dan juga supervisi di SMP Negeri 1 Tangen untuk pelaksanaan P5, apakah ada dampak yang betul-betul bisa nampak pada perilaku anak tentang kesadaran bagaimana pelaksanaan di dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, Bapak? Ya, saya perhatikan ya di pelaksanaan P5 yang terakhir ini, di mana tim telah memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan sampah, pengelolaan sampah untuk pembuatan ekoenzim dan turunannya. Nah, ini merupakan modal yang bagus, di mana anak-anak ditanamkan untuk care, peduli terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah yang semula dibiarkan begitu saja, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, ini tidak hanya didapat anak saat pelaksanaan P5, tapi nanti ke depannya yang kita harapkan anak mampu menerapkan di lingkungan masing-masing dan membawa dampak perubahan ke lingkungannya. Inilah bukti nyata dari pelaksanaan P5 yang sesungguhnya. Sehingga di situ kita lihat bagaimana gairah anak untuk menerapkan, mengikuti, dan nanti mengimplementasikan. Hal itu juga didukung oleh kesiapan guru dan dukungan sarana prasarana dari sekolah yang memadai, sehingga pelaksanaan P5 ini akan menyasar dan efektif, efisien untuk pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih, Bapak. Jadi benar sekali, dari ekoenzim yang sudah dibuat itu kemarin, Bapak, itu bisa diturunkan sesuai dengan isu yang saat ini berkembang. Di antaranya kemarin ada COVID ya, Bapak ya. Kemudian anak-anak semuanya menggunakan hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan. Ternyata, Bapak, untuk ekoenzim sendiri bisa dimanfaatkan dan diturunkan menjadi barang-barang yang dibutuhkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi siswa. Akhirnya siswa menjadi lebih percaya diri gitu, Bapak. Saya kira demikian. Memang inilah keunggulan dari penerapan P5, sehingga IKM yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak ini ke depan akan semakin menambah tingkat karakter anak semakin tebal dan semakin ada rasa dimensi dari P5 itu sendiri, sehingga nanti akhirnya lulusan dari SMP Negeri 1 Tangen ini betul-betul
memiliki karakter sesuai yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bapak, saya kira cukup yang testimoni pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu SMP Negeri 1 Tangen. Terima kasih. Pak Wono, panjenengan sebagai pengurus Komite SMP Negeri 1 Tangen yang mana menjadi sekolah penggerak, bagaimana menurut Bapak selama menjadi sekolah penggerak dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk peserta didik? Ya, saya melihatnya anak-anak sampai sekarang ini mengembangkan perilaku, berpikir, membangun kesadaran untuk lingkungan dan kesehatan yang di rumah maupun di sekolah. Baik Bapak, kemudian dampaknya apa untuk perilaku yang sudah dimiliki oleh anak itu terhadap lingkungan rumah mungkin atau dirinya sendiri bagi anak-anak gitu Pak? Itulah yang menjadikan kami semakin senang bahwa anak-anak itu sendiri seketika di sekolahan menjaga lingkungan yang bersih itu dikerjakan di rumah. Jadi di rumah itu ada sampah dipilah-pilah, sampah plastik maupun non-organiknya bisa dibuatkan seperti ini. Wah, luar biasa ya Pak ini ya. Bagus ini kemarin produk dari Esata. Nah, ini SMP Negeri 1 Tangen. Ini perlu kita banggakan bahwa SMP Negeri 1 Tangen sismanya sudah membuat seperti ini. Nah, berarti itu efek samping dari karakter yang luar biasa. Karakter yang luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Semoga SMP Negeri 1 Tangen semakin jaya. Jaya. Ini. Sebagai guru di SMP Negeri 1 Tangen yang mana melaksanakan program sekolah penggerak dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini, apa dampak yang Bapak Ibu bisa rasakan atau bisa dilihat dari anak-anak Pak atau Bu? Dampaknya jelas sekali bahwa anak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Kemudian semangat kolaborasinya sangat tinggi. Jadi anak-anak bergotong royong, bekerja sama, ini luar biasa. Kemudian yang jelas kreativitas anak ini menjadi betul-betul terpacu dan anak sangat bersemangat. Wah, luar biasa. Berarti dengan proyek ini keuntungan juga bagi sekolah dan juga anak-anak ya Pak ya? Sangat. Terima kasih. Berikutnya, adakah kendala dan kalau ada apa solusinya dalam pelaksanaan P5 ini? Mungkin Ibu? Iya. Kendala yang dihadapi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah tentang ketidakpahaman guru tentang pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila atau pendampingan di kelas. Solusinya adalah yang pertama dengan mendatangkan narasumber, Bu. Jadi ketika kita mendatangkan narasumber, kita jadi paham tentang apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kita bisa membaca terlebih dahulu studi literasi, bisa melalui internet atau browsing. Yang ketiga, kita membaca modul ya. Membaca modulnya. Modul yang sudah disusun. Yang sudah disusun yang sudah disusun sebelumnya. Terima kasih. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi dari pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Tangen bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Anak-anakku semuanya di SMP Negeri 1 Tangen bangga? Ya, terima kasih. Jadi kalian selama ini melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama ini apakah perbedaan yang kalian rasakan sebelum melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan sesudahnya? Apakah yang kalian rasakan? Yang saya rasakan adalah satu, setelah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya merasa mendapatkan lebih banyak ilmu dan metode pembelajarannya yang menarik sehingga membuat belajar lebih semangat. Ada tambahan dari saya, setelah adanya proyek pelajar Pancasila, saya lebih peduli akan lingkungan. Yang awalnya saya
tidak peduli membuang sampah sembarangan entah kemanapun itu. Sekarang lebih peduli untuk membuang sampah di tempatnya, terus mengolah sampah menjadi ekoenzim, pupuk maupun yang lainnya. Terus saya juga menyukai dengan metode pelajarannya yang dilakukan di luar ruangan. Terima kasih. Masih ada tambahan lainnya? Bagaimana kalian bekerja sama dengan teman-temannya yang dulu dengan yang sekarang, ada perbedaan tidak? Ada perbedaan tidak? Ada. Apa itu perbedaannya? Sekarang jadi lebih seru, tidak seperti yang dulu sebelum ada profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini lebih seru akan pembelajarannya di luar ruangan dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Apakah kalian senang atau bangga atau bagaimana? Silahkan untuk bisa diungkapkan. Ya. Kalian semuanya senang? Senang. Benar ini? Iya. Terus kalian melaksanakan kegiatan ini, orang tua kalian tahu tidak? Tahu. Terus bagaimana tanggapan orang tua kalian? Merasa senang. Senang, mendukung. Kenapa senang? Coba sampaikan, kenapa senang? Karena kita dapat mengolah sampah yang ada di rumah menjadi bahan yang lebih berguna lagi untuk kedepannya. Ada lagi? Kita juga bisa mengelola sampah rumah tangga untuk dijadikan ekoenzim. Iya. Ada lagi? Menjadikan kita lebih kreatif akan mengolah sesuatu hal. Oh ya. Contohnya, kemarin untuk di sekolah kalian sudah buat ekoenzim, kemudian sudahkah kalian kembangkan untuk menjadi yang lain? Sudah. Apa itu? Untuk menjadi Hand sanitizer, pupuk, kemudian apa lagi? campuran untuk pakan ternak gitu. Pakan ternak juga sudah. Di rumah punya ternak ya? Ya. Baik, terima kasih atas tanggapan kalian terhadap pelaksanaan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Tangen tercinta ini. Semangat. Iya. Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat hand sanitizer dari bahan pokok ekoenzim dengan perbandingan 1 ml ekoenzim dan 400 ml air. Mari teman-teman kita membuat hand sanitizernya. Yang pertama kita akan mengambil ekoenzimnya dengan menggunakan spet. Yang kemudian kita campur ke dalam air. Kemudian kita akan memberi aroma rose. Yang kemudian akan dicampur juga ke dalam air. Setelah kita semua campur bahannya, kita kocok terlebih dahulu. Setelah dikocok, kita masukkan ke tempat hand sanitizer-nya. Dan ini teman-teman hasil akhir dari hand sanitizer berbahan pokok ekoenzim yang diberi aroma rose. Terima kasih teman-teman.